Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Raudhana Madani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasila Bekasi. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai proyek UAS semester 4, yaitu Artificial Intelligence yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifki Zakaria, MKOM. Semoga dapat bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang kokoh. Yang pertama yaitu untuk merevitalisasi industri manufaktur. Indonesia berkomitmen untuk mempercepat implementasi inisiatif Making Indonesia 4.0. Ini memberikan potensi besar untuk melibatgandakan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 ekonomi dunia. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia akan membangun 5 sektor manufaktur dengan daya saing regional, yaitu Indonesia akan berfokus pada 5 sektor utama untuk menerapkan awal dari teknologi, yaitu yang pertama makanan dan minuman, yang kedua tekstil dan pakaian, yang ketiga otomotif, yang keempat kimia, dan yang kelima elektronik. Di mana sektor ini dipilih menjadi faktor setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Kemudian yang ketiga yaitu Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Yang pertama, perbaikan aliran barang dan material. Yang kedua, desain ulang zona industri. Yang ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Yang keempat, memperdaya UMKM. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, menarik minat investasi asing. Yang ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Dan kesepuluh, harmonisasi aturan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dampak ekonomi dan pembangunan peluang kerja di luar industri manufaktur. Yang pertama, dampak positif dari industrialisasi, yaitu peningkatan pendapatan nasional. Kedua, standar hidup yang lebih tinggi. Ketiga, stabilitas ekonomi. Keempat, peningkatan neraca pembayaran. Yang kelima, peningkatan peluang kerja. Yang keenam, menstimulasi kemajuan sektor lain. Dan dampak negatif industrialisasi antara lain urbanisasi, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan pendapatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Terima kasih.